Hai crypto lovers, masih bingung mau berburu NFT di mana? Nah, aku pengen ngajak kamu semua nge-mall, ngobrolin berburu NFT. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saat ini Nadia sudah bersama dengan Mbak Marsha Karindra selaku Public Relation dari Toko Kripto. Dan kita akan ngobrolin soal toko mall, tempat beli NFT yang asli asal Indonesia. Karena tentunya dari Toko Kripto. Halo Mbak Marsha, apa kabarnya Mbak Marsha? Hai Mbak Nadia, baik. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi sama Mbak Marsha, senang sekali. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang berburu NFT di toko mall nih. Kita mau nge-mall di toko mall miliknya toko kripto. Jadi boleh nggak sih Mbak Marsha di-share apa sih sebenarnya toko mall itu? Dan sebenarnya kita bisa nge-mall dan beli apa aja di sana? Oke. Kayak yang tadi Mbak Nadia udah sebut, jadi Toko Mall itu merupakan salah satu pelopor NFT marketplace di Indonesia yang ngasih konsep unik nih. Jadi kita bawa konsepnya itu adalah digital meets reality. Terus apa yang bisa didapetin sama teman-teman di Toko Mall, mau kreator atau kolektor tentunya bisa dapetin berbagai jenis NFT dari saat ini kreator dan talenta-talenta artis lokal di Indonesia kayak gitu. Oke, sebenarnya tadi Mbak Marsha sudah sebutkan eh, toko mall digital meets reality. Maksudnya gimana sih Mbak Marsha dari Nah, tagline tersebut? maksudnya tuh lebih kayak gini sih Mbak, jadi gimana kita itu memanfaatkan platform digital dan karya seni dalam bentuk NFT ini menjadi jawaban kayak permasalahan-permasalahan yang biasa ditemuin sama kreator atau kolektor. Misalnya, kalau misalnya kayak kreator ini kan kalau kita pakai konvensional di masa pandemi sekarang ini contohnya kan terbatas banget kan, kita nggak bisa ke galeri seni, kita nggak bisa ada pameran gitu kan. Nah, kalau dia membuat karyanya jadi NFT gitu kan, dia bisa masarin karyanya itu ke market yang lebih luas secara digital, jadi nggak cuma di pasar Indonesia aja, bahkan bisa ke pasar global kayak gitu. Dan di Mhm. sisi lain juga kreator ini tuh bisa mastiin bahwa hak cipta dan kayak royalti dari kreator itu bisa lebih jelas dengan NFT ini gitu. Karena kan kadang-kadang permasalahan kreator itu kan kalau di Indonesia kan suka kayak ada duplikasi karya dan segala macam gitu kan. Nah, kalau dari sisi kolektor itu sendiri ada beberapa NFT yang di partner kita yang di exclusive merchant itu nawarin NFT mereka tuh bisa ditukar jadi merchandise gitu Mbak. Makanya kita bilangnya digital meets reality. Oke, jadi memang kita membuat konsep yang realita di dunia digital. Karena saat ini di tengah pandemi luar biasa berarti saat-saat seperti ini. Jadi walaupun di rumah aja dengan kecanggihan digitalisasi saat ini kita masih bisa merasakan seperti realita yang ada dan itu ada semua di toko mall dan juga NFT. Nah, apa sih tujuan diluncurkannya toko mall itu sendiri, Mbak Marsha? Jadi kalau misalnya toko mall itu sendiri hadir tuh kenapa sih? Karena kita ngelihat market NFT kan di global tuh juga udah mulai hype banget. Di Indonesia juga udah mulai ada beberapa komunitas NFT juga yang dan beberapa kreator juga yang mulai melirik ke NFT gitu. Jadi kita lihat ini kesempatan banget nih buat toko mall menyediakan satu platform di mana kita mau empower para kreator lokal, brand lokal itu untuk punya tempat nih untuk masarin karyanya lagi lebih luas lagi. Jadi nggak cuma terbatas ke misalnya fans yang ada di Indonesia, tetapi juga ke market yang lebih luas mungkin di Southeast Asia atau di apa namanya bagi kayak Eropa atau Amerika misalnya kayak gitu. Mhm, mhm. Jadi lebih bisa memasarkannya ke global bahkan ke seluruh dunia lah ya Mbak Marsha. Jadi nggak cuma di Indonesia aja nih. Nah itu adalah tujuan dari terbentuknya toko mall. Oke, lalu bagaimana sih sebenarnya cara kerja toko mall ini dari sisi kreator dan juga kolektor itu sendiri?
Hmm, kalau dari sisi kreator itu, kreator, di Indonesia yang memang tertarik untuk, apa namanya, join di toko mall itu bisa, langsung aja mendaftarkan dirinya di mall.tokoskip.com. Nah, nanti di situ ada beberapa form dan proses verifikasi yang akan dilakukan sama, tim toko mall, Mbak, gitu. Nanti setelah proses itu kelar, kreator tuh bisa langsung melakukan minting karyanya untuk menjadi NFT. Pun untuk kolektor bisa langsung aja dia apa namanya membuat akun MetaMask dan menghubungkannya dengan profil yang ada di mall.tokoskip.com. Nanti langsung tuh kayak mau koleksi NFT mana aja sih yang udah ditawarin sama merchant-merchant kita yang ada di toko mall gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya langsung aja kali ya ke Iya. mall.tokoscape.com nih teman-teman crypto lover. Dan sebenarnya caranya sangat mudah. Seperti kalau misalkan kita lagi buka aplikasi-aplikasi belanja online, ya Mas ya. Hmm. Bedanya ini belanja belanja karya seni. Belanja NFT. Jangan lupa juga Iya betul. teman-teman harus punya akun MetaMask-nya dulu nih untuk menghubungin sama platform toko mall-nya gitu. Jadi nanti saat melakukan proses minting atau mau koleksi NFT udah bisa langsung aja. Oke, jadi sebelum sebelum melakukan proses minting, jangan lupa punya akun MetaMask dulu, karena semuanya belanja NFT-nya dari akun MetaMask ya, Mbak Marsha. Iya, betul. Oke, nah keuntungan apa aja sih Mbak Marsha yang bisa kita dapat jika kita membeli NFT di toko mall? Hmm, sebenarnya kalau keuntungannya tuh seperti yang aku bilang tadi, yang paling utama itu adalah beberapa eksklusif merchant partner kita memang menawarkan NFT yang bisa ditukarkan jadi merchandise gitu. Terus yang kedua adalah saat ini tuh juga apa ya, eksklusif merchant partner kita tuh udah lumayan banyak, sekitar 30-an lebih yang dibagi jadi beberapa kategori. Jadi ada kayak dari sisi TKO kreatif gitu. Di situ tuh ada kayak si Juki, terus ada kayak Jakarta Metaverse gitu. Terus ada juga dari sisi TKO lifestyle, di situ ada kayak Maximal Footwear, Never to Lavish gitu. Jadi well known local brand di Indonesia gitu. Jadi pasti barang-barang yang keren-keren banget bisa didapetin di toko mall. Oke, jadi sebenarnya lebih ringkes ya Mbak Marsha, karena kita nggak perlu satu-satu nih comot, bahkan banyak pilihan kalau misalkan kita buka di toko mall dan Benar. belinya malah lewat NFT, lebih unik lagi caranya, berbeda sekali dengan cara pembelian di tempat-tempat lain. Oke, dalam toko mall itu ada eksklusif NFT dan marketplace. Tadi juga Mbak Marsha sudah sebutkan. Bisa dijelasin lagi nggak sih sebenarnya ke teman-teman crypto lovers nih Mbak Marsha? Jadi kalau misalnya perbedaannya itu adalah kalau di eksklusif NFT itu merchant partner yang tadi udah aku mention, jadi kreator yang emang mau daftar di toko mall itu melakukan proses kurasi dari tim toko mall untuk bisa akhirnya gabung di eksklusif NFT. Jadi yang tadi aku sebutin ada si Juki, Dem I Love Indonesia, ada Banyankor, ada Maximal Footwear, terus ada sore-sore Mister Kinur, udah lumayan banyak yang join gitu. Nah, satu lagi itu marketplace di mana itu sebenarnya kolektor, jadi mereka tuh bisa upload sendiri apa namanya karyanya di situ untuk jadi NFT. Cuma perbedaannya adalah kalau kita di eksklusif merchant partner itu ada revenue berkelanjutan yang memang bisa didapetin oleh kreator gitu. Mungkin bahasa simpelnya ada royalti yang bisa didapetin oleh dari karya tersebut. Jadi kalau misalnya kreator tersebut menawarkan karya NFT-nya dan ada yang beli gitu, terus kalau misalnya karya itu dijual kembali, mereka akan tetap dapat royalti gitu. Sementara kalau di sisi lain, kalau di marketplace saat NFT itu ada yang tertarik untuk beli gitu, mereka nggak mendapatkan royalti berkelanjutan gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya lebih jelas, bahkan lebih jelas mendapatkan royaltinya ya. Ini sangat bagus sekali untuk teman-teman kreator, di mana apalagi tengah pandemi biasanya sudah Hmm. berhenti berkarya mungkin kan ya Mbak Marsha. Nah saat ini adalah saat yang ditunggu-tunggu para kreator di mana digital meets reality kapan lagi bisa memamerkan karyanya dan menjual karyanya lewat toko mall.
Oke, sudah bekerja sama dengan merchants mana aja sih Mbak Marsha? Kan tadi sudah sebut nih, ada Never to Lavish, ada si Juki juga. Boleh nggak kasih contekan ke teman-teman crypto lovers, merchant-merchant mana aja? Kalau aku dengar-dengar kayaknya udah lumayan banyak deh, padahal belum 1 bulan diluncurin. Boleh nggak di-share apa aja nih merchantnya Mbak Marsha? Iya, tadi aku seperti yang aku bilang tadi ada Jakarta Metaverse, ada si Juki, ada Banyankor, ada Mister Kinur, ada Never to Lavish, terus udah kayak gitu ada Maximal Footwear, terus ada Sore-sore, Dem I Love Indonesia, terus aku ingat-ingat. Sama ada beberapa juga ini sih original TKO kita. Jadi sekarang tuh kita lagi punya donasi juga sih Mbak, namanya Miss Crypto Indonesia. Itu dalam rangka ulang tahun toko kripto yang ketiga. Itu jadi ada beberapa NFT nih dari Miss Crypto yang kita tawarin di toko mall, di mana seluruh penjualan NFT itu nanti akan disumbangin untuk program-program CSR dari toko kripto. Wow, seru banget. Aku udah nyontek-nyontek tuh di Instagramnya toko kripto. Jadi ada beberapa news kripto yang diluncurkan oleh toko kripto dan cantik-cantik Ya. sekali. Jadi teman-teman crypto lovers boleh loh, apalagi cowok-cowok nih, bisa dilihat di toko mall. Nah, nanti bisa dibeli deh NFT-nya dan hasil karya dari toko, Miss Crypto tersebut. Kalau misalkan dibeli NFT-nya bisa langsung disumbangkan oleh toko kripto. Donasi ya, Mbak Marsha. Betul banget. Nah, Mbak Marsha tadi kan banyak banget merchant-merchant yang juga sudah terkenal ya di kalangan generasi Z nih. Sebenarnya apa sih dasar pemilihan merchants yang menjadi partner dari toko mall? Apa semua kreator bisa menjadi merchants partner? Sebenarnya tuh kita karena tadi kita tujuannya mau empower lokal talent di Indonesia gitu, sebenarnya kita open sih Mbak buat siapa aja yang emang Mhm, mau daftar di mhm. toko mall gitu. Cuma memang ada proses verifikasi yang tadi aku bilang dari tim toko mall sebenarnya untuk melihat bahwa benar nggak sih orang-orang ini tuh memang mendaftarkan diri secara benar dengan data pribadinya sendiri gitu kan. Karena ini kan menyangkut karya ya, takutnya kan ada risiko untuk kalau kita nggak ketat di awal, ada risiko misalnya ternyata itu karya orang yang diduplikasi atau diklaim sama orang lain, halnya kayak gitu ya. Jadi itu aja sih yang kita lihat. Tapi kalau misalnya dalam konteks siapa aja yang boleh, kita open sih sebenarnya. Gitu. Oke. Paling yang penting adalah datanya jelas ya Mbak Marsha, jangan menyalahgunakan data, apalagi toko kripto itu sangat mengedepankan QIC. Iya, Wah, luar iya. biasa. Nomor Jadi nomor satu harus nomor dicek satu dulu. loh, nomor satu QIC-nya kalau di toko kripto, jadi jangan main-main. Kalau misalkan nggak di-approve ya mohon maaf, berarti Anda salah. Ya, datanya Iya. ada yang aneh. Nah, paling itu aja. Nah, sebenarnya apakah harus memiliki akun toko kripto untuk bisa bertransaksi di toko mall nih? Kalau bertransaksinya, harus nggak ya Nadia punya akun toko kripto? Nah, kayak yang aku tadi jelasin sih Mbak, sebenarnya kalau di toko mall ini berbeda sama toko kripto ya. Jadi kalau misalnya emang kalian mau lihat-lihat di toko mall dan ternyata ada koleksi NFT yang menarik nih di toko mall, kalian itu cukup bikin akun MetaMask yang tadi aku bilang, bikin dulu akun MetaMask-nya dan lalu hubungkan dengan profil di mall.tokoscape.com gitu. Saat apa namanya akun MetaMask-nya sudah terhubung, otomatis sudah bisa menggunakan platform toko mall tersebut gitu. Jadi nggak harus punya akun toko kripto sebenarnya. Jadi semudah itu teman-teman, tadi sudah disebutkan kalaupun mau daftar juga yang penting datanya keabsahannya sangat baik dan betul karena juga ini menyangkut karya seseorang ya Mbak Marsha. Lalu kalau misalkan mau bertransaksinya juga mudah sekali tinggal menggunakan akun MetaMask karena memang pembayaran NFT-nya semua diambil dari sana ya Mbak Marsha, dari MetaMask. Oke, Betul nah banget. Mbak Marsha, kalau kita berbicara tentang TKO, apa sih sebenarnya peran TKO dalam toko mall? Jadi kalau misalnya TKO ini apa sih di toko mall? Jadi
toko mall itu bisa kita bilang sebagai salah satu pengembangan utilitas dari TKO atau toko token, di mana TKO di sini menjadi backbone atau tulang punggung dari berjalannya si toko mall. Maksudnya gimana? Jadi saat kreator melakukan minting karyanya menjadi NFT, menawarkan karya tersebut dalam uh, nilai atau value rupiah gitu, nanti akan dikonversi ke TKO kayak gitu. Dan nantinya kolektor yang mau misalnya ada tertarik nih sama salah satu karya dari katakanlah misalnya Banyankor gitu. Jadi misalnya aku tertarik, aku akan menukarkan TKO aku sesuai jumlah yang ada dalam NFT tersebut gitu sih Mbak. Jadi proses memang koleksi dan redeem NFT tersebut dilakukan dalam bentuk TKO. Wah, Mbak Marsha seru banget nih. Jadi semuanya langsung ke konversi ke TKO. Jadi memang semua terhubung dalam toko mall. Kapan lagi teman-teman, di tengah pandemi ini kita biasanya nge-mall kan udah mulai bosen ya. Karena juga mall sepi, langsung aja nge-mallnya di toko mall. Banyak banget merchant tersedia di sana dan seru banget karena belinya itu NFT. Pokoknya beda deh dengan tempat-tempat marketplace lainnya. Cuma di toko mall. Bukan begitu ya Mbak Marsha? So, Nah, gimana nih crypto lovers? Udah nggak sabar kan pastinya buat explore toko mall, buat beli NFT atau memasarkan koleksi dari teman-teman crypto lovers. Langsung aja ke toko mall di mall.tokoscape.com ya. Terima kasih banyak Mbak Marsha atas waktunya hari ini. sama-sama Mbak Nadia. Terima kasih dan buat kamu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit, see ya!